Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini pada hari ini Minggu 19 Juni 2022. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Namun sebelumnya saya mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat, semua kami yang mendengarkan akan tayangan ini. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami senantiasa dapatkan kekuatan baru untuk kami melayani dan mengiring Tuhan. Sebab itu Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Dan lewat firman Tuhan senantiasa, kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau baca kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Menjadi renungan pada kesempatan ini, Filipi pasal 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tulisan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau ketika kita melihat di pasal-pasal sebelumnya dalam kitab Filipi pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai pasal 4 di sini, Rasul Paulus memberikan sebuah uraian tentang pengalaman-pengalaman yang dia alami sebagai seorang rasul dalam pelayanan. Juga dalam pengalaman-pengalaman itu ada banyak hal yang dihadapi, termasuk tantangan-tantangan. Iya. Tantangan yang dihadapi ketika dia dipenjarakan karena memberitakan firman Tuhan. Juga pun tantangan terhadap orang-orang yang menolak dia dalam pelayanannya. Dan juga pun persoalan yang dihadapi menyangkut soal kebutuhan dan keperluan. Ya, karena dia juga pun membutuhkan keperluan dan kebutuhan dalam kebutuhan hidup. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus dalam tulisan di sini, firman Tuhan di ayat yang ke-13, dari segala apa yang dialami dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau mulai dari kata terakhir, dua kata terakhir dikatakan begini, yaitu kekuatan kepadaku, memberi kekuatan kepadaku, kekuatan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan lebih. Ya, sekali lagi, kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak memiliki kekuatan yang lebih di dalam menghadapi segala keadaan. Ya, menghadapi segala situasi dan kondisi. Maka untuk itu kita membutuhkan kekuatan. Saudara-saudara. Kekuatan tidak bicara soal tidak bicara soal kekuatan fisik, karena itu bukan menjadi ukuran, tetapi dalam konteks tentang kekuatan iman. Bicara tentang kekuatan hal-hal yang ada di dalam, saudara-saudara, yang berhubungan dengan kehidupan kita dengan Kristus. Karena ada banyak tantangan, saudara-saudara, ada banyak persoalan dan pergumulan yang dihadapi di hari-hari yang kita jalani, dan itu ada di sekitar kita. Saudara, tantangan bisa membuat orang menjadi lemah. Iya, persoalan pergumulan bisa membuat orang down, saudara-saudara. Iya. Nah, maka itu sebabnya kitab ini berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan iman, kekuatan rohani. Dan ini menjadi penting karena ini menjadi hal yang mendasar di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang mulai kehilangan kekuatan. Karena apa? Dampak dari masalah, tantangan, persoalan, ya krisis, saudara-saudara. Ya krisis ekonomi, krisis keuangan. Bisa juga menyangkut soal pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau hal-hal yang lain yang terdampak di dalam kehidupan. Saudara-saudara. Atau juga pun di dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, tantangan demi tantangan itu yang terkadang menyebabkan akhirnya
orang nggak berdaya. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, Dia di sini adalah bicara kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia, di dalam Tuhan. Sehingga saya mau berikan kepada setiap saya, kita semua, Bapak Ibu sudah mendengarkan akan renungan firman Tuhan ini. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak ada jalan lain selain kita meminta kekuatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara. Dan saya yakin lewat firman Tuhan, dan ini jelas firman Tuhan berkata dalam tulisan firman Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan menjadikan satu kekuatan yang benar-benar sanggup dan mampu. Membuat kita dapat bertahan kokoh di dalam iman harap kita kepada Tuhan. Daud mengungkap dalam tulisan firman Tuhan. Karena dia menjadi benteng tempat perlindungan yang teguh. Iya, saudara-saudara. Sehingga dia kuat, dia tegar menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan sukar sekalipun. Nah, Paulus berkata, dari semua keadaan itu segalanya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bicara kutanggung di dalam Dia adalah bicara kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Ketika dalam kehidupan ini engkau ada pada titik yang benar-benar engkau nggak mampu dan nggak sanggup lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk kita tidak mau mengandalkan kekuatan diri. Untuk kita tidak mengandalkan manusia, kemanusiaan kita. Saudara-saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan ketika kita mau berserah, mau menanggung segalanya itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan menjadi jaminan. Sebagaimana Tuhan yang menjadi jaminan bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya, saudara-saudara kasih Tuhan, baik menyangkut soal makan minum, ini ditulis di ayat sebelumnya. Segala apa yang menjadi keperluan berkaitan dengan apa itu berkat-berkat, kekurangan dan kelimpahan, ya, Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Baik juga menyangkut soal tantangan-tantangan dalam tulisan sebelumnya, Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana ketika dia menghadapi orang-orang yang menolak dia, orang-orang yang coba untuk mengganggu kenyamanannya dia, saudara-saudara. Itu ditulis di ayat-ayat sebelumnya. Dan dia bisa mampu melewati itu semua karena dia mau percaya Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidupnya, yaitu ketika dia mau berserah kepada Tuhan. Sehingga lengkap sudah untuk segala perkara, segala hal, segala perkara di sini, saudara-saudara, banyak hal. Puji Tuhan. Saya tidak tahu perkara apa yang saudara sedang hadapi di dalam hidup. Baik dalam hidup pribadimu, dalam keluarga, dalam pekerjaanmu, ya, dalam usaha dan sebagainya. Itu menyangkut dalam segala perkara. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak terbatas, kan? Kalau kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau setiap perkara-perkara kita, persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Saudara jemaat dikasih Tuhan, ketika firman berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberi kekuatan kepadaku, bukankah ini janji Tuhan bagi setiap kita? Amin, saudara. Untuk kita mau menaruh harap dan menaruh percaya kepadanya. Dan ini kita mengaminkan. Tuhan kita yaitu yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Dia menjadi segalanya dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Sehingga seberat apapun, ya, sebesar apapun, hal-hal, persoalan, perkara-perkara yang kita hadapi, di dalam Kristus Dia sanggup kuatkan, hiburkan, ya. Dia sanggup beri damai sejahtera, Dia sanggup memberikan jalan keluar. Saudara-saudara. Iya. Asalkan kita mau berserah kepada Tuhan. Asalkan kita mau menaruh percaya kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana Dia mau bekerja kalau ketika kemudian kita tidak mau menaruh percaya kepadanya? Hidup ini kita tidak menaruh hidup kepadanya. Paulus sudah jelas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu penyerahan sepenuhnya
kepada Tuhan. Kita semua pun juga kita belajar dari hal ini. Menaruh sepenuhnya, tidak separuh-separuh, seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudara, semua apa yang ada pada kita, kutanggung di dalam Dia. Berserah penuh kepada Tuhan. Lagu berkata, aku berserah, aku berserah. Nah, bagaimana dengan saudara ketika saudara menghadapi kondisi-kondisi yang sulit sukar? Saya mau katakan kepada kita lewat firman Tuhan, saudara-saudara. Penyerahan sungguh kepada Tuhan sangat indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sebab penyerahan kita kepada Tuhan, maka ada kekuatan. Sekali lagi, ada kekuatan. Ada kekuatan baru Tuhan berikan. Satu ayat saya mau baca, saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dikatakan begini. Ya, masih dalam kitab Filipi. Kitab Filipi dikatakan selanjutnya begini. Ayat Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan kita tidak terbatas untuk menolong saudara-saudara. Dan tentunya Dia sanggup untuk memenuhi segalanya. Puji Tuhan. Termasuk segala keperluan dan kebutuhan. Amin, saudara-saudara. Termasuk juga Allahku sanggup untuk memenuhi setiap kehidupanmu. Ya, ketika kita datang kepadanya. Untuk Dia mau bekerja di dalam kehidupan ini. Dan saya yakin berkat-berkatnya jadi bagian saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Lewat renungan firman Tuhan yang singkat ini saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita. Dan benar-benar dalam kehidupan kita senantiasa kita terus menaruh percaya dan menaruh harap dan serta berserah kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman Tuhan bagi umat-Mu, bagi jemaat Tuhan, dan juga bagi khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Lawatan Tuhan jadi bagian setiap kami dalam kami melayani Engkau. Hamba berdoa ada di antara umat-Mu yang mungkin sedang sakit, sembuhkan mereka yang sakit, lemah, berikan kekuatan yang dari Tuhan. Tantangan, persoalan, pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap terus maju di dalam melayani mengiring Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus menjamah hati dan pikiran, untuk menjadi pribadi yang senantiasa terus layak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, mata pencarian, bisnis, apa yang mereka kerjakan layak berkenan, diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan, dan Tuhan berikan kelancaran yang dari Engkau. Berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan mereka tetap setia di dalam Tuhan, setia bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur dan kami akhiri persekutuan yang singkat melalui tayangan ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.